Halo sahabat Bawaslu, kembali di dalam acara Ngabuburit Pengawasan bersama Bawaslu Kabupaten Kendal. Satu program di mana ini menjadi teman bagi sahabat Bawaslu sekalian dalam menunggu berbuka puasa di dalam bulan Ramadan ini. Telah hadir bersama kita narasumber yang sangat spesial sekali, ya. Ini yang mana menjadi salah satu aktor kunci gitu ya, keberhasilan bagi penyelenggaraan pemilu khususnya di Kabupaten Kendal. Beliau adalah Bapak Putut Amiluhur, Kepala Divisi Bidang Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Kendal. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, untuk tema pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pemutahiran data parpol berkelanjutan. Sobat Bawaslu, seperti kita ketahui bahwa hari ini mungkin tidak ada tahapan pemilu. Akan tetapi tentu bagi Bawaslu ataupun bagi KPU itu kita kerjanya itu tetap lanjut gitu ya, bukan kita terus kemudian libur. Kita masih tetap ada kerjaan. Nah, salah satu kerjaan kita, salah satunya adalah pemutahiran data parpol berkelanjutan. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Pak Putut, kita tanya dulu. Pak Putut, apa kabar? Baik, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih sehat. Pak Putut atas kehadirannya di studio Bawaslu Kabupaten Kendal. Nah, langsung saja Pak Putut, kita akan bertanya. Ini berkaitan dengan pemutahiran data parpol berkelanjutan. Sebenarnya apa sih pemutahiran data parpol berkelanjutan? Jadi pemutahiran data parpol berkelanjutan itu adalah pemutahiran. Jadi setelah ditetapkan peserta pemilu itu setelah ditetapkan, kemudian itu kan ada dinamika di setiap partai politik, di mana dinamika itu macam-macam, ada pergantian pengurus, mungkin ada anggota yang mengundurkan diri atau meninggal dunia atau pindah atau bagaimana. Nah, itu kami sebagai penyelenggara pemilu KPU itu memfasilitasi bagi partai politik untuk melakukan pemutahiran data parpol berkelanjutan. Jadi setiap tahun itu ada 2 semester. Nah, semester pertama itu di bulan Januari sampai Juni, dan semester kedua itu di bulan Juli sampai Desember. Nah, itu parpol bisa melakukan, selama itu mereka bisa melakukan pemutahiran dengan merubah, mengganti, atau menghapus atau menambahkan data yang sudah ada yang di dalam sistem informasi partai politik tersebut. Menarik sekali, ternyata memang ini setiap semester sekali gitu ya Pak Putut. Selama masa tahapan ini partai politik boleh untuk melakukan yang namanya pemutahiran data parpol berkelanjutan. Nah, kemudian Pak Putut, ini kenapa sih kok dirasanya ini perlu ya ada yang namanya pemutahiran data parpol berkelanjutan ini? Bisa ceritakan Pak Putut? Ya, dirasa perlu itu yang pertama itu terkait dengan transparansi data. Transparansi data, keterbukaan informasi, terus dan yang terakhir itu akan memudahkan penyelenggara ketika nanti terjadi pendaftaran peserta partai politik lagi, kemudian dilakukan verifikasi. Jadi tujuannya ini kan biar kita tahu, oh ini partai A, B, C sudah melakukan pergantian. Kemudian kita tidak salah alamat ketika nanti melakukan verifikasi, kita mendatangi kantor lama atau pengurus lama padahal sudah berganti. Dengan sistem ini, Sipol ini, kita terus update, kita terus bisa menjadi tahu pergantiannya seperti apa. Bahkan ada beberapa partai itu kemarin melakukan tidak hanya pengurus tapi juga melakukan mungkin perubahan ADRT atau lambang partai gitu. Jadi banyak sekali yang bisa yang penting dalam kegiatan pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini. Selain itu kan data kemudian nanti
dipublish ke masyarakat. Jadi lewat info-pemilu.kpu.go.id. Itu nanti ada tabnya di situ tuh hasil pemutahiran partai politik. Oh iya, berarti agar data dari partai politik itu seperti tadi yang data dijelaskan oleh Pak Putut itu biar selalu update gitu ya Pak Putut. Ya, sehingga selalu nanti mutakhir. menjelang di pemilu yang akan datang itu datanya sudah baik gitu ya, artinya tidak perlu perubahan yang banyak. Ya. Nah Pak Putut, ini selanjutnya tadi juga dijelaskan bahwa pemutahiran data parpol berkelanjutan ini melalui yang namanya Sipol. Nah, ini juga bisa dijelaskan Pak Putut kepada sahabat Bawaslu sekalian. Sebenarnya Sipol itu apa sih? Sipol itu adalah, kalau kepanjangannya adalah Sistem Informasi Partai Politik. Nah, di dalam Sipol itu adalah sebagai alat aplikasi yang dikembangkan oleh KPU menggunakan teknologi informasi, di mana kita memfasilitasi partai politik mulai dari tahap pendaftaran, verifikasi, kemudian penetapan, dan yang terakhir adalah pemutakhiran. Jadi kita dari awal sampai terakhir itu ada semua tahapan untuk partai politik peserta pemilu. Dan yang kemarin itu tidak hanya partai politik peserta pemilu yang ada di Sipol itu, tapi juga ada yang non peserta, tapi sudah terdaftar di KPU. Gitu. Artinya setiap parpol yang mendaftarin KPU gitu ya Pak Putut? Ya. Nah Pak Putut, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terus kemudian ini kan yang namanya pemutahiran data parpol berkelanjutan. Tentu ada hal-hal yang perlu diverifikasi atau yang perlu divalidasi. Nah, di dalam pemutahiran data parpol berkelanjutan sendiri, itu sebenarnya data-data apa saja sih yang kemudian diverifikasi atau divalidasi seperti itu Pak Putut? Data-data yang perlu divalidasi, diverifikasi itu adalah tergantung dari mereka partai politik itu melakukan pemutahiran di sisi apa. Kalau dari sisi misal kepengurusan, kalau kepengurusan kita akan melihat apakah ada kesesuaian antara surat yang diunggah dengan yang mereka tuliskan, nama, terus kemudian alamat dan lain sebagainya, apakah ada kesesuaian. Kemudian kita kalau nggak ada kesesuaian, kita nanti nyatakan tidak sesuai, dan itu nggak ada pengaruhnya apa-apa. Nanti partai politik bisa melakukan perbaikan lagi di semester berikutnya. Seperti itu Mas Solikin. Tapi yang paling penting itu tidak hanya itu, ada di dalam pemutahiran itu juga ada batas minimal kepengurusan. Misal di tingkat kabupaten kota itu setidaknya ada 75% kalau nggak salah ya, atau 70%. Terus kemudian di tingkat kecamatan itu ada kepengurusan, jajaran kepengurusan itu 50% di jumlah kecamatan di kabupaten itu. Jadi kalau mau di Kendal ini ada 20 kecamatan, minimal ada 10 atau 11 yang di tingkat kecamatan. Partai politik yang tingkat kecamatan. Kemudian ada keterwakilan perempuan, itu juga harus selalu terpenuhi 30% itu untuk kepengurusan. Itu nanti kita ada di Sipol itu kita bisa menghitungnya itu, oh ini sudah sesuai 30%. Jadi ada beberapa hal yang divalidasi ya Pak ya. Seperti misal tadi kepengurusan, terus kemudian juga ada berkaitan dengan keterwakilan perempuan. Ada juga tadi dijelaskan berkaitan dengan sekretariat, dan yang terakhir satu lagi apa tadi Pak Putut? Ya itu kepengurusan keanggotaan ya. Keanggotaan. Nah ternyata banyak sekali yang perlu diupdate teman-teman, karena memang kita ketahui bahwa yang namanya waktu berjalan tentu banyak hal yang terjadi gitu ya. Semisal partai politik itu kemudian pergantian kepengurusan, terus kemudian keanggotaannya juga berubah, bisa nambah, bisa kurang gitu ya. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Putut terkait dengan lingkup cakupan kepengurusan di tingkat kabupaten ataupun di tingkat kecamatan. Nah Pak Putut, misal terus kemudian nih
ada parpol yang kemudian di dalam pemutahiran ini tidak ikut seperti itu. Nah, itu ada konsekuensinya nggak Pak Putut? Baik, jadi kita sebagai penyelenggara pemilu, KPU sebagai yang menjalankan regulasi itu kita berharap bahwa partai politik itu, setiap partai politik terutama peserta pemilu itu melakukan pemutahiran secara berkelanjutan. Urgensinya tadi sudah saya sampaikan bahwa urgensi dari pemutahiran ini adalah selain data itu nanti akan diakses publik, juga akan memudahkan ketika ada verifikasi partai politik setelah pendaftaran partai politik peserta pemilu, mungkin untuk pemilu berikutnya. Begitu Pak. Oke Pak Put. Nah, ini juga sahabat Bawaslu pasti juga pengen tahu nih, kemarin nih Pak Putu di semester 2 di tahun 2025 kemarin sebenarnya ada berapa partai politik sih Pak Putut yang melakukan pemutahiran data parpol berkelanjutan? Baik, itu ada 10 partai politik, yang 7 itu melakukan pemutahiran dari tingkat kepengurusan sampai ada perubahan logo dan lain sebagainya. Terus yang 3 itu hanya melakukan pemutahiran mengenai jumlah anggota. Nah, hasilnya sendiri seperti apa Pak? Apakah mereka dikategorikan misal ini sudah sesuai semua atau ada ketidaksesuaian kemarin? Ya, ada ketidaksesuaian. Justru ada beberapa partai yang belum melakukan pergantian tapi tetap melakukan pemutahiran, tapi malah justru datanya itu nggak sesuai gitu. Tapi itu nggak ada masalah buat kami. Yang penting nanti bisa dicontohkan kemarin Pak Putut, temuannya yang ketidaksesuaiannya itu seperti apa sih? Ya, salah tulis nama atau salah tulis jabatannya di kepengurusan itu seperti itu. Nah, ini juga sahabat Bawaslu juga pengen tahu nih Pak Putut terkait dengan hambatan-hambatan atau istilahnya tantangan-tantangan dalam pemutahiran data parpol berkelanjutan. Kalau kita melihat sendiri sih istilahnya baru 10 partai politik ya dari 18 partai politik yang kemarin ikut pemilu di tahun 2024 gitu ya. Nah, sebenarnya hambatan-hambatannya seperti apa sih Pak Putut gitu ya? Kalau kita lihat sendiri nih, Bawaslu juga ikut dalam proses serangkaiannya sendiri. KPU juga sudah bikin helpdesk, terus kemudian sosialisasi juga sudah dilaksanakan. Akan tetapi yang ikut untuk melakukan pemutahiran data parpol berkelanjutan ternyata kemarin itu hanya ada 10 partai politik. Nah, sebenarnya hambatannya seperti apa Pak Putut? Kalau dibilang hambatan, saya kira bukan hambatan buat dari kami ya, karena ini adalah sebuah sistem yang untuk memfasilitasi partai politik. Jadi banyakkan hambatan itu dari partai politik itu sendiri. Jadi misal sudah ada pergantian tapi SK-nya belum ada. Lalu bagaimana? Itu kemarin waktu sosialisasi sempat ada pertanyaan seperti itu. Ya kira-kira keluarnya kapan Pak? Keluarnya kalau kemarin karena semester kemarin ya, semester kedua di tahun 2025 kemarin itu kan berarti paling akhir di Desember. Kita juga belum tahu, tapi ini kayaknya tahun depan Pak baru keluar. Ya nanti dimutakhirkan aja di tahun depan karena sudah ada SK-nya gitu. Seperti itu. Kendala lain saya kira nggak ada. Mungkin ada yang menuliskan itu misal alamat sekretariat itu belum sesuai dengan yang terjadi kenyataan saat ini. Ada yang seperti itu. Jadi kita ada kegiatan atau menyampaikan berita acara kepada partai politik itu tidak sampai. Jadi selain urgensinya, selain itu tadi yang saya sebutkan untuk pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini juga kita kan masih ada agenda-agenda di KPU. Selain pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, juga ada yang namanya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Itu setiap 3 bulan sekali, di mana di setiap 3 bulan itu kita melaksanakan pleno dan kita mengundang stakeholder terkait, diantaranya adalah partai politik. Kita nggak mau ini ketika undangan ini kita buat kemudian tidak sampai
kemudian ada partai politik yang melakukan keberatan, memberikan keberatan kepada KPU malah menjadi masalah. Nah, ini makanya data ini sangat penting bagi salah satunya bagi penyelenggara. Menarik, sahabat Bawaslu. Nah, ini kita sudah memasuki ujung acara nih Pak Putut. Selanjutnya mungkin yang terakhir nih, kita akan tanya berkaitan mungkin harapan dari Pak Putut nih atau dari teman-teman KPU berkaitan dengan PPDB ke depan nih Pak Putut, atau di semester depan seperti apa? Ya, harapannya kalau setiap partai politik yang sudah melakukan pergantian, ada dinamika di dalam partai politik tersebut, misal dari kepengurusan, dari keanggotaan, pindah kantor, atau ganti logo, ganti rekening, itu melakukan pemutakhiran melalui sipol, dengan setiap partai politik itu kemudian menunjuk admin dan penghubung, petugas penghubung untuk melakukan hal tersebut. Nah, sahabat Bawaslu, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Putut Amiluhur, Komisioner KPU Kabupaten Kendal. Terima kasih.